Bayangin dia selama 2 hari menyetubuhi mayatnya ayahku. Hello everyone, it's Novia and welcome to Knock Knock Channel. Who's there? Ya, gimana kabarnya kalian semua? Sehat-sehat kan? Amin, semoga kita semua selalu sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga wabah ini cepat berakhir ya. Amin. Oke, di video kali ini aku akan bercerita ke kalian tentang sebuah kisah pembunuhan berantai yang termasuk paling sadis dalam sejarah Jepang. Kenapa dia bisa disebut paling sadis? Ya, kita langsung aja ke ceritanya. Kisah ini terjadi di Jepang pada tahun 1988 sampai 1989. Pada waktu itu, di Jepang terjadi kasus penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah anak perempuan. Mirisnya, anak-anak ini ditemukan dalam keadaan sudah membusuk di sebuah hutan dan ada beberapa juga yang ditemukan dalam kondisi telanjang serta beberapa bagian tubuhnya sudah tidak lengkap atau ada beberapa bagian tubuhnya yang terpotong terus hilang gitu, gak ada di tempat itu. Kalian pasti penasaran kan siapa dalang dibalik pembunuhan super sadis, gila, gak punya akal dan gak punya otak ini? Kita langsung aja untuk mengungkap siapa pembunuh ini. Jadi, pembunuh berantai yang gila dan sadis dan sinting ini bernama Tsutomu Miyazaki, atau kita sebut saja Miyazaki. Miyazaki ini dilahirkan secara prematur pada tanggal 21 Agustus 1962. Dia dilahirkan dalam keadaan cacat fisik, yaitu telapak tangannya sama jari-jarinya ini menyatu. Jadi dia tidak bisa menekuk pergelangan tangannya dengan sempurna. Karena hal inilah, Miyazaki ini tumbuh menjadi seorang yang pendiam dan pemalu serta suka mengurung diri di kamar. Di kamar, dia suka mengurung diri dan membaca komik. Selama masa kecil ini, Miyazaki selalu menjadi korban bullying di sekolah dan suka juga dibully sama tetangganya. Bahkan keluarganya sendiri tuh juga mengucilkan dia. Tetapi ada satu orang yang benar-benar tulus sayang dan peduli sama Miyazaki. Sosok ini adalah kakeknya. Jadi kakeknya ini tuh benar-benar satu-satunya orang yang tulus sayang, peduli dan merawat si Miyazaki ini itu dari kecil. Meskipun gak pandai bergaul, Miyazaki ini tuh termasuk anak yang pandai di sekolah. Bahkan dia selalu masuk sebagai peringkat 10 besar di sekolahnya. Akan tetapi waktu mau masuk ke universitas, nilai-nilainya itu anjlok. Jadi dia tuh gagal masuk ke universitas ternama seperti yang diharapkan sama kedua orang tuanya. Akhirnya si Miyazaki ini tuh masuk ke universitas biasa dan dia belajar menjadi seorang teknisi foto di sana. Dalam proses belajar menjadi teknisi foto ini, dia seringkali memotret dan merekam pakaian-pakaian dalam anak-anak perempuan. Hal inilah yang menyebabkan dia menjadi seorang pedofilia. Begitu masuk ke perguruan tinggi, perilaku Miyazaki ini makin bertambah aneh. Dia bukan cuma suka menggambar komik atau membaca komik, tetapi dia juga suka mengoleksi video-video porno, bacaan-bacaan porno, dan beberapa anime-anime yang berbau porno. Bahkan parahnya, di tahun 1984, Miyazaki ini tuh mulai mencari video tentang pornografi anak-anak. Tuh manusia emang udah gila kali ya, ngapain dia cari yang kayak gitu coba? Sabar, kalian udah emosi kan? Sabar. Belum saatnya kalian emosi. Masih banyak yang bikin emosi. Tetapi hal naas terjadi. Pada tahun 1988, kakek dari Miyazaki ini dikabarkan meninggal dunia. Tentu hal ini menjadi pukulan yang berat ya bagi Miyazaki karena satu-satunya orang yang peduli dan sayang sama dia pergi meninggalkan dia. Bahkan saking frustasinya, si setan Miyazaki ini tuh memutuskan untuk memakan abu kremasi dari kakeknya karena dia percaya kalau dia makan abu kremasi itu nanti dia tuh bisa deket sama kakeknya. Ini emang orang udah sinting kali ya. Teori dari mana coba makan abunya bisa buat kita deket sama kakeknya kita? Yang ada kan harusnya kita tuh doain semoga almarhum diterima di sisi Tuhan, terus kita bisa menjadi manusia yang lebih baik buat membanggakan almarhum. Harusnya kan gitu ya. Tapi emang orang gila tuh beda.
Setelah kematian kakeknya ini, Miyazaki ini tuh makin bertambah buruk. Si gila setan ini tuh pernah ketahuan ibunya sendiri waktu dia memata-matai adik perempuannya yang masih kecil tuh waktu sedang mandi, terus dia serang adiknya itu. Untung ada ibunya tahu, terus langsung lah si Miyazaki ini tuh dilempar. Karena percecokan ini membuat hubungannya sama kedua orang tuanya tuh menjadi makin buruk. Terus akhirnya si Miyazaki ini memutuskan untuk keluar dari rumah. Itu sekilas cerita tentang masa kecil dan masa hidupnya si setan manusia gila Miyazaki ini. Kita sekarang lanjut ke penculikan dan pembunuhan yang dilakukan manusia gila ini. Pada tanggal 22 Agustus 1988 atau 1 hari setelah ulang tahun si Miyazaki ini, dia akan lahir tanggal 21 Agustus. Nah, pada tanggal 22 Agustusnya, Miyazaki ini tuh melakukan penculikan pertamanya dan korbannya adalah seorang bocah perempuan berusia 4 tahun yang bernama Mari Kono. Modusnya yaitu Miyazaki ini tuh mendekati bocah ini waktu bocah ini tuh lagi jalan sendirian. Miyazaki tuh datang mendekat, naik mobil, terus dia turun, terus dia tawarin nih sama si bocah. Kamu nggak ikut om, nanti om anterin ke rumah, biar nggak usah jalan kaki. Terus naasnya si bocah ini mau aja, dia naik tuh ke mobilnya si Miyazaki. Terus si Miyazaki ini bukannya nganterin gadis kecil ini tuh ke rumah, dia malah pergi ke tempat yang sepi. Setelah dirasa tempat itu tuh sepi, dia tuh parkir mobilnya di sana. Terus kalian tahu hal pertama yang dia lakukan itu apa? Dia tanggalkan baju si gadis ini, terus dia potret sampai dia puas. Habis itu dia setubui lah gadis ini, dia enak-enak di gadis ini. Setelah dia puas, dia cekek gadis ini sampai mati. Oke, stop dulu ya, aku nggak kuat. Jadi, kalian udah emosi kan? Aku juga udah emosi. Ini baru satu, masih banyak yang lain, oke? Sabar. Setelah dia membunuh si gadis kecil ini, dia buang mayatnya ke hutan, terus dia pergi dari hutan itu. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian si Miyazaki setan gila ini tuh balik lagi ke hutan itu. Dia cari mayatnya, terus dia potong tangannya sama kakinya. Bagian potongan tangan sama kakinya ini tuh dibawa pulang sama dia. Gila gak sih? Buat apa? Kemudian gak berselang lama, 1 bulan kemudian, pada bulan Oktober 1988, si Miyazaki gila setan ini tuh melancarkan penculikan lagi yang kedua. Korban keduanya ini tuh gadis kecil berumur 7 tahun, yaitu Masami Yoshizawa, atau kita sebut saja Yoshizawa. Kasusnya waktu itu sama, Yoshizawa ini tuh sedang berjalan seorang diri. Si Miyazaki ini melihat Yoshizawa sendirian, terus dia deketi, terus dia tawari untuk diantarkan ke rumah. Tapi ya sama si Miyazaki setan gila ini tuh gak dianterin ke rumah, tapi dia bawa mobilnya buat menuju ke hutan. Setelah sampai di hutan, si Miyazaki ini memarkirkan mobilnya, terus sama kayak yang pertama yang dia lakuin itu menanggalkan bajunya si Yoshizawa ini. Dia tanggalkan bajunya, dia potret ini sampai dia puas. Habis dia puas, dia setubui, dia enak-enak lagi. Setelah enak-enak, dia cekek lagi sampai mati. Emosi aku. Setelah menyetubuhi si Yoshizawa ini, terus dia membunuh, terus mayatnya ini tuh dia buang ke sebuah hutan yang ada di situ. Dia buang dalam keadaan telanjang. Pada saat yang sama, terjadi kepanikan di kalangan orang tua di daerah Saitama. Karena waktu itu, udah ada kasus 2 anak hilang, tapi belum ditemukan keberadaannya. Kemudian gak berselang lama, si Miyazaki setan gila ini tuh melancarkan aksinya lagi yang ketiga. Korban ketiganya ini tuh seorang gadis kecil berumur 4 tahun yang bernama Erika Namba. Si Erika Namba ini tetap sama kayak yang pertama kedua, diculik, tapi bedanya dia gak ada modus mau dianterin pulang, tapi langsung dipaksa buat masuk ke mobilnya. Terus si Miyazaki itu langsung ngegas mobilnya ke tempat sepi. Kemudian setelah dia menemukan tempat sepi, si Miyazaki gila ini langsung menanggalkan bajunya lagi kayak biasanya. Dia tanggalkan, dia potret sampai puas. Setelah puas, dia setubui, dia perkosa, dia cekek lagi mayatnya sampai mati. Tapi bedanya, mayat si Erika ini nggak dibuang ke hutan. Mayat si Erika ini dibuang ke tempat parkir, terus bajunya ini baru yang dibuang ke hutan. Aneh kan? Ya itulah tapi.
Kemudian pada bulan Juni 1989, si setan gila Miyazaki ini tuh melancarkan aksinya lagi. Kali ini korbannya yang keempat adalah seorang gadis kecil yang berumur 5 tahun bernama Ayako Nomoto. Seperti biasa, sebelum dia membunuh, dia memotret dulu, dia perkosa lagi, dia setubui sampai dia puas, habis itu dia cekek sampai mati. Tapi perbedaannya, di korban yang keempat ini tidak dibuang ke hutan atau ke tempat parkir, tapi mayat dari Ayako ini dibawa pulang ke apartemennya si setan ini. Di apartemennya, si setan gila gak waras ini tuh sempat menyetubui dan melakukan pelecehan seksual selama 2 hari terhadap mayat dari Ayako ini. Bayangin dia selama 2 hari menyetubui mayatnya Ayako. Dia juga berkali-kali memotret, merekam dirinya sendiri saat dia menyetubui mayat itu, dan dia juga merekam dirinya sendiri saat dia melakukan masturbasi di depan mayatnya Ayako ini. Gak sampai di situ, si setan ini tuh juga meminum darah dari mayatnya Ayako ini, terus tangan sama kakinya dia makan. Gila gak sih? Jadi, si setan gila Miyazaki ini tuh bener-bener seorang pedofilia yang gila, seorang nekrofilia yang gila, dan juga seorang kanibal. Buat yang nggak tahu nekrofilia itu apa, nekrofilia itu kelainan pada seseorang yang suka menyetubui mayat atau suka melakukan hubungan seks dengan mayat. Setelah sisa jasad dari Ayako ini tuh membusuk, baru akhirnya si Miyazaki ini tuh memotong-motong tubuhnya, terus sama dia tuh dibuang ke berbagai lokasi yang ada di Tokyo. Lokasi tempat pembuangannya itu ada yang di kuburan, di toilet umum, sama di hutan. Tapi karena si Miyazaki ini tuh takut kalau polisi tuh tahu atau menemukan bagian-bagian potongan tubuh dari Ayako ini, akhirnya beberapa hari kemudian dia tuh balik lagi ke lokasi-lokasi ini buat ambil lagi potongan-potongan tubuhnya. Oke, segitu kisah tentang pembunuhan yang dilakukan sama setan gila gak punya akhlak dan gak punya otak ini. Kita langsung lanjut ke proses penangkapannya dan investigasinya. Miyazaki setan gila ini tuh akhirnya ditangkap ketika dia sedang mencoba melakukan penculikannya lagi yang kelima. Jadi pada bulan Juli 1989, Miyazaki ini tuh melihat 2 orang anak kakak beradik perempuan sedang bermain di halaman rumahnya. Si setan gila ini mencoba untuk mengendap masuk ke halaman rumahnya waktu mereka lagi bermain. Terus dia ambil si anak yang paling kecil ini, dia bawa lari masuk ke mobilnya. Tapi bodohnya, dia tuh kagak ngerti atau apa sih, di situ ada kakaknya. Terus ngapain dia ambil adiknya sedangkan kakaknya ada di situ kan? Kakaknya ini panik, lari, laporin ke ayahnya. Terus ayahnya yang panik dan marah ini juga akhirnya lari keluar rumah. Terus dia kejar mobilnya si Miyazaki ini. Bodohnya lagi, Miyazaki ini udah ngambil adiknya, tapi dia malah menanggalkan pakaiannya dulu si adiknya ini, terus motret-motret. Udah jelas-jelas dia tahu di situ tuh ada orang, pasti dia tuh ketahuan. Kenapa dia nggak lari dulu, tapi dia malah potret dulu coba. Terus ayahnya itu langsung nyelamatin anaknya ini, terus dia bawa masuk ke rumahnya. Kesempatan ini tuh diambil sama Miyazaki buat melarikan diri. Bodohnya lagi, si Miyazaki ini tuh melarikan dirinya, lari, bukan naik mobil. Jadi mobilnya tuh dia tinggalin di pinggir jalan itu, pokoknya dia lari aja. Terus akhirnya ayahnya ini kan lapor ke polisi. Terus polisi langsung datang ke rumahnya, terus diminta keterangan dan lain-lainnya. Pinternya si polisi ini tuh berjaga-jaga di situ kalau tiba-tiba Miyazaki ini kalau kembali gitu loh buat ambil mobilnya. Ternyata beneran si Miyazaki ini tuh beneran kembali buat ambil mobilnya. Tapi dia nggak ngerti kalau misal di situ tuh udah banyak puluhan polisi untuk berjaga buat nangkep dia. Delalah akhirnya dia ketangkep juga kan di sana waktu dia mau ambil mobilnya. Bodoh kan? Kemudian si Miyazaki itu ditangkap pada tanggal 23 Juli 1989. Nah, waktu proses penangkapan itu, polisi akhirnya mengunjungi apartemennya buat melihat situasi di situ kan. Waktu polisi masuk ke apartemennya si Miyazaki ini, para polisi itu kagetnya bukan main. Karena kalian tahu apa yang ditemukan oleh polisi? No! Polisi ini tuh menemukan ribuan loh ya, bukan puluhan,
bukan ratusan, tapi ribuan kaset video porno, kaset video manga yang berbau porno, video-video hentai, video slasher, apapun itu pokoknya yang berbau porno tuh ada di sana. Hal inilah yang membuat publik mengecap si Miyazaki ini tuh sebagai otaku killer. Jadi otaku tuh sebutan buat orang yang suka sama anime-anime kayak gitu. Polisi juga menemukan video yang berisi rekamannya dia sendiri waktu dia sedang menyetubuhi mayatnya Ayako, dan beberapa video waktu dia sedang masturbasi di depan mayatnya Ayako. Parahnya, polisi juga menemukan potongan-potongan tubuh korban yang dia bawa pulang itu di dalam lemarinya dalam keadaan sudah membusuk. Tapi emang kok ya, dia tuh emang setan, emang gila, emang gak waras. Waktu dia jalani persidangannya, dia tuh bener-bener tenang banget, gak punya rasa bersalah dan gak ada rasa penyesalan. Bahkan tuh dia ngaku di persidangan kalau misal yang melakukan pembunuhan dan penculikan serta pemerkosaan kepada anak-anak perempuan ini itu bukan dia, tapi sisi dari dirinya yang lain. Jadi dia itu mengaku kalau dia itu mempunyai kepribadian ganda. Dia menyebut kepribadiannya yang lain itu sebagai Red Man. Kemudian gara-gara ini akhirnya keluarga Miyazaki kan dituntut untuk membayar sejumlah uang akibat hukumannya ini. Tapi ayahnya ini menolak. Terus pada tahun 1994 ayahnya ini melakukan bunuh diri. Pada akhirnya, si setan Miyazaki ini dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 April 1997 dan dia dieksekusi secara gantung pada tanggal 17 Juni 2008. So, inilah kisah yang cukup panjang tapi sadis dan mengerikan dari kisahnya si Miyazaki ini. Gimana menurut kalian guys? Kalau aku benar-benar emosi banget. Aku dari awal baca ceritanya tuh bener-bener emosi banget, rasanya tuh pengen gampar orangnya kalau ada di sini. Tapi sabar, biarkan Tuhan sendiri yang menilai dan Tuhan sendiri yang kasih hukuman ke dia. Semoga dia di neraka menerima hukuman yang sama. Amin. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Support terus ya guys channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update-update video baru dari aku. Dan buat kalian yang punya ide-ide baru atau pengen dibacain cerita apa, kalian bisa langsung komen ya di bawah. Atau kalian bisa juga DM aku di Instagram di @noviashandra. Di situ kalian bisa DM, nanti aku bakal rangkumin itu semua dan juga bakal share juga ke kalian. Oke, see you on the next video guys. Bye.